Reka pun sedang berpikir, meskipun dirinya sudah suruh Abeno kendalikan kota Midgar Asset Underground, hanya saja, sebagian besar kawasannya ada di kota. Mereka pun malas untuk mengurus tempat seperti Desa Madrun. Reka bertanya, mereka ke rumahku untuk apa? Ada orang yang menjawabnya, sepertinya karena Rahel, aku juga tidak terlalu jelas. Oh ya, Kak Rahel. Reka tiba-tiba berdiri, dan masuk ke dalam mobilnya. Kak Rahel sekarang mungkin berada dalam bahaya. Kak Rahel hanya merupakan seorang wanita biasa, sekarang tiba-tiba menjadi begitu kaya, dia pun pasti akan menjadi target orang lain. Reka pun langsung mengendarai mobilnya menuju ke Departemen Program Pariwisata Desa Madrun. Yang membuat Reka merasa kaget adalah tidak terdapat satu security pun di depan pintu. Di dalam sana sangat sepi, dan proyeknya juga sudah dihentikan. Bahkan masih bisa dilihat terdapat jejak perkelahian. Kak Argus yang cari mati, pasti adalah dia yang bikin onar di sini. Reka melihat ke sekeliling, lalu dia pun menatap ke arah ruangan rapat. Di dalamnya sangat ribut, Reka langsung berlari ke sana. Melalui jendela, Reka menyadari Kak Rahel dengan beberapa pejabat eksekutif departemen proyek ada di dalam. Rambut Kak Rahel masih basah, tampaknya dia baru selesai cuci rambut dan masih belum sempat dikeringkan. Pejabat-pejabat eksekutif di sana pun sedang ribut di sana. Reka berpikir sejenak, dia tidak buru-buru untuk masuk ke dalam, melainkan berdiri di luar terlebih dahulu. Kak Rahel menepuk meja dengan ringan, dan berkata, "Diam, semuanya diam. Kak kalian tiba-tiba mau resign. Kalau gajinya kurang, kalian boleh sampaikan ke aku, semuanya bisa didiskusikan. Proyek sudah mau dimulai, tetapi sekarang kalian mau resign, proyek ini pasti akan gagal, kalau gitu hasil kerja keras kalian pada sebelumnya bukannya hanya sia-sia saja. Kalian rela." Orang-orang yang di sana ada yang merasa bersalah, tetapi juga ada yang merasa senang. "Nona Rahel, harusnya kamu juga tahu kenapa kami mau resign. Kak Argus sering datang buat onar di sini, kami sama sekali tidak bisa kerja, bahkan keselamatan kami juga ikut terancam. Kami juga tidak ingin nyawa kami hilang karena kerja. Menurut aku, kamu harus bayar uang keamanan ke Kak Kevin. Kak Kevin adalah sosok yang hebat di kota Alabasta, Kak Argus pasti akan ketakutan. Jika bayar uang keamanan, Kak Kevin akan lindungi kita, kami juga akan lebih aman." Kak Rahel berkata, tetapi syarat yang dikeluarkan oleh Kak Kevin terlalu keterlaluan. Saham 51% kami setidaknya harus 1 triliun, tetapi dia mau beli dengan harga 20 miliar. Juga terlalu keterlaluan. Apalagi ini adalah usaha milik Reka, aku tidak bisa bantu dia ambil keputusan. Ai, sungguh keras kepala. Terdapat seseorang yang keluar dengan giginya yang mencuat ke depan. Orang itu adalah Kak Kevin, yang berkekuasaan di kabupaten. "Nona Rahel, mungkin kamu masih belum tahu kondisi sekarang." Kak Kevin berkata, "Sekarang, terdapat seorang bos baru di kota Midgar Asset Underground. Kota Midgar Asset Underground sekarang sangat kacau. Argus datang ke sini buat onar itu hanya permulaan, kedepannya akan terdapat semakin banyak orang yang datang ke sini, nanti kerugian kamu tidak hanya sebatas saham 51%, melainkan semuanya. Sekarang juga hanya aku yang bisa lindungi kalian." Mereka semua pun mulai menasehati Rahel. Kak Rahel agak marah, "Cukup, tidak perlu dikatakan lagi. Reka serahkan proyek ini ke aku itu karena dia percaya aku. Meskipun aku tidak bisa bantu dia untuk dapatkan uang, tetapi aku juga tidak akan rugikan dia. Selain aku mati." Kak Kevin juga menjadi marah, "Reka, anak angkat ayahmu ya. Hehe, dia hanya merupakan sosok yang baru kaya, aku adalah yang termulia di sini, di depan aku, dia juga harus tundukkan kepalanya. Jika dia ada di sini, dia pasti akan berlutut dan suruh aku terima sahamnya." Kak Rahel memarahinya, "Diam. Reka rumah kami adalah sosok yang hebat, dan seperti seorang raja, kamu tidak berkualifikasi untuk hina dia."
Reka yang ada di samping jendela pun tersenyum setelah mendengarkan omongan Rahel. Yang paling bahagia di dunia ini adalah terdapat seorang kakak yang lindungi seorang adik, meskipun adik ini lebih hebat dan kuat daripada kakaknya. Kevin terbahak-bahak di sana, orang hebat. Nyawa seperti seorang raja. Sial, dia hanya merupakan seorang petani yang beruntung. Aku berikan kesempatan terakhir ke kamu, mau serahkan 51% sahammu atau tidak? Kak Rahel, selain aku mati. Kevin, oke, bagus sekali, aku hargai kamu. Sambil ngomong, Kevin mengeluarkan HP dia, dan menelepon Kak Argus. Argus, Nona Rahel tidak perlu dilindungi oleh aku. Jadi aku juga malas untuk tangani masalah ini. Kamu lakukan apa yang kamu inginkan aja. Argus, oke. Tidak lama kemudian, beberapa unit mobil van yang sudah lama pun dihentikan di sana, dan mulai berkelahi di sana. Rahel merasa cemas, dan ingin keluar untuk menghentikan mereka. Tetapi sekumpulan karyawan yang ada di sana pun mengepung Rahel, dan tidak memperbolehkan dia untuk keluar. Nona Rahel, mohon tanda tangan dulu. Kamu juga sudah lihat, sekarang di sini sangat kacau. Kami mungkin akan dipukul oleh Argus sampai mati. Ai, Nona Rahel, dengarkan kami aja. Sekarang jika tidak serahkan sebagian sahamnya, mungkin nanti semuanya akan diambil alih. Rahel menggertakkan giginya, dia mengetahui semua ini adalah Kevin yang melakukannya. Rahel mengeluarkan HP dia, dan berkata, aku tidak percaya kalian lebih besar dari hukum, sekarang aku mau lapor polisi. Hanya saja, Rahel masih belum sempat menelepon, secangkir teh yang panas pun disiramkan ke wajah dengan rambutnya. Rahel pun berteriak karena panas, lalu dia pun langsung menyekanya. Untung saja, airnya tidak terlalu panas, jadi Rahel pun tidak terluka. Orang yang menyiram Rahel tentu saja adalah Kevin. Kamu yang pilih sendiri. Lapor polisi. Kepala polisi kabupaten adalah suami tante keduaku, siapa yang bisa tangkap aku? Reka yang ada di luar pun seperti ditusuk dengan pisau. Sekarang mereka baru menyadari ternyata tadi Rahel bukan baru selesai cuci rambut, melainkan disiram air oleh Kevin. Sekarang, Kevin pun melakukannya lagi. Kevin, mati. Reka menendang pintu, dan masuk ke dalam. Melihat kedatangan Reka, Rahel seketika pun merasa panik. Reka, Kak kamu datang ke sini, kamu pulang dulu, aku juga sudah mau pulang kerja. Reka berjalan ke sana, dan menyeka air yang ada di wajah Rahel. Kak Rahel, Kak kamu tidak telepon aku. Rahel tidak tahu harus mengatakannya dengan seperti apa. Kevin berkata dengan dingin, kamu adalah adiknya. Hehe, juga hanya seperti ini saja. Sekarang aku mau berdiskusi dengan kamu. Plak, tidak disangka Reka pun langsung menamparkan Kevin. Tamparan ini langsung membuat Kevin terjatuh ke bawah. Bahkan dia pun memuntahkan darah, dan 2 batang giginya patah. Semua orang yang ada di sana menatap Reka dengan tatapan yang tidak tenang. Apakah orang ini tidak mau nyawanya lagi? Menamparkan Kevin, jelas-jelas sedang cari mati. Wajah Rahel langsung memerah. Reka, jangan impulsif. Reka berkata, Kak Rahel, kamu duduk diam aja. Hari ini, aku akan lindungi kamu. Kevin berdiri. Kedua matanya memerah hingga terlihat sangat menakutkan, lalu dia pun berteriak, sial, berani kali kamu. Pergi mati aja kamu. Kevin langsung bergegas untuk memukul Reka. Reka mengangkat tangannya, dia meraih kepalan tangan Kevin dengan mudah, dan memutarnya ke belakang. Krek, krek, krek. Tulang jari dengan tulang lengan Kevin pun langsung patah. Au! Kevin mengeluarkan suara jeritan yang terdengar sangat menderita, dan terjatuh ke bawah lagi. Rahel pun semakin ketakutan. Yang dilakukan oleh Reka adalah sedang cari mati. Reka memang punya kemampuan di dunia bisnis, tetapi di underworld, semua ini bukan apa-apa. Berdasarkan sifat Kevin, dia pasti akan membunuh Reka. Rahel pun mendorong Reka ke pintu, segera pergi dari sini, dan pergi sembunyi dulu. Kevin berteriak dengan marah, sial, tangkap mereka. Tidak boleh biarkan dia kabur dari sini.
Terdapat banyak karyawan yang langsung berdiri di depan pintu dan jendela untuk menghalangi Reka. Kevin pun berteriak kepada Argus yang ada di luar, "Argus, berhenti dulu, masuk ke dalam untuk bantu aku bunuh seseorang dulu." Argus menjadi kaget, lalu dia pun langsung lari ke dalam ruangan rapat. Kak Kevin berada dalam bahaya.